Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kita. Terbukti pada malam hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan rasa bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang sudah membela, Dia yang Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kita saudara sepanjang hari ini. Dan saya percaya sekali lagi ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari saudara saya mengajak kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami membawa hidup kami untuk kami datang memuji, datang menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan semua apa yang telah kami lewati dan kami alami sepanjang hari ini, semua karena berkat Tuhan. Dan kami boleh ada pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami rindu Engkau ya Tuhan, Engkau Tuhan, ya Tuhan. Emas perak dan permata tiada artinya. Kami rindu dekat bersama-Mu ya Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Ku ingin Engkau Tuhan, melebihi dari apa yang kami punya dan kami miliki. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan kami hamba yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau setia kepada lebih dari
segalanya. Kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata tiada artinya. ingin lebih dekat dengan Engkau ya Ku Tuhan. ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Bawa kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami akan terus memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan ada terus dalam hadirat-Mu, ada bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. tiada Karena yang berarti hanyalah pribadi-Mu ya Tuhan. Hanyalah Engkau ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku Amin ya Tuhan. Ini kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami selalu ingin dekat bersama-Mu ya Tuhan. lebih dari segala, Lebih dari apapun itu ya Tuhan. ku ingin Yang kami ingini hanya pribadi-Mu. Yang kami ingini hanya Engkau ya Tuhan. Mas perak dan permata Tiada artinya. tiada artinya. Karena yang berarti dalam hidup kami adalah Engkau ya Ingin Tuhan. lebih Bersekutu dengan-Mu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba Yang setia kepada setia kepadamu. Ku mau setia hanya kepadamu.
penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat penghiburan kami, tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah. Mari datang padanya malam ini, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Terima kasih ya Tuhan, Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau sempat penghiburan bagi bagi setiap setiap hati yang yang terluka. terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan, sumber Kau kekuatan sumber kekuatan bagi semua bagi orang semua orang yang membutuhkan. sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan penuh sayang, kasih dan sayang. Kau tempat Kau penghiburan tempat penghiburan setiap bagi hati setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber
mengasihi, memuliakanmu. memuliakanmu, Amin. Bapa dan Rajaku. Sebab hati kami percaya Tuhan Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Satu-satunya yang kami pegang teguh, yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau segala-galanya. Hanya Yesus. Oh, kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. di dalam hidupku. Kerajaanmu, Kerajaan kebenaranmu, kebenaranmu amin, itu bagianku. yang ku pandang. Kaulah yang ku Selagi kami ada, pandang, selama ku hidup, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan. memuliakanmu, Amin. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah Engkau tuntun hidup kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Saudara, puji Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini saudara. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk dan biar ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie, saya yang dulu pernah bersaksi, saya bertemu dengan suami yang sakit di Bandung. Selama 1 tahun kami tidak bersama-sama. Dan ketika suami saya sakit gagal ginjal, saya bisa bersama walaupun hanya 2 minggu. Saya bisa merawat suami karena sekarang suami sudah dipanggil Tuhan. Turut bersedih dan turut berduka Ibu ya, tapi percayalah bahwa ya kematian orang benar itu adalah sesuatu keuntungan kata firman Tuhan. Saya mau bersaksi Bu, ketika ya beberapa hari sebelum suami saya jadwal cuci darah, saya tidak menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir kalinya saya melihat suami. Dan sebenarnya tidak ada tanda ataupun firasat apa-apa kalau suami saya akan dipanggil Tuhan. Jam 10 pagi saya dan anak-anak sudah siap-siap mau ke tempat cuci darah untuk mengantarkan suami di rumah sakit. Tapi suami saya masih tidur. Ketika saya bangunkan, ya, suami saya kaget sekali karena seluruh badannya penuh dengan keringat dingin dan denyut nadinya juga tidak terasa lagi. Lalu saya menyuruh anak saya memanggil ambulans dan setelah setengah jam kemudian ambulans datang, lalu perawat memeriksa suami saya dan kata perawatnya suami saya sudah meninggal. Tapi saya tidak percaya ya kan, dan saya tetap memaksa untuk dibawa ke rumah sakit. Karena saya pikir di rumah sakit itu ada alat kejut jantung yang bisa menolong suami saya. Lalu akhirnya suami saya dibawa ke rumah sakit. Selama di ambulans,
Saya tidak henti-hentinya berdoa dan terus memuji Tuhan. Saya minta agar Tuhan menyatakan mujizatnya. Lalu sampai di rumah sakit, suami saya langsung dibawa ke ruang tindakan. Ya, tapi dokter pun tidak berbuat seperti yang saya mau, yaitu kejut jantung. Lalu saya marah sekali, ya. Dokter hanya berkata suami ibu sudah meninggal. Saya rasanya tidak bisa terima. Saya masuk ke ruangan, saya temui suami saya. Selama 1 jam saya berdoa dan menyembah Tuhan. Saya berharap bahwa Tuhan akan melakukan mujizat agar suami bisa bangun kembali. Tapi suami saya tetap kaku dan tidak ada reaksi apapun. Akhirnya saya pun menerima dan mulai belajar mengikhlaskan kepergiannya suami saya. Namun hati saya begitu tenang dan saya merasa damai. Walaupun kesedihan masih saya rasakan, namun kekuatan itu Tuhan berikan. Sangat-sangat saya rasakan sehingga orang-orang mengatakan saya sangat kuat ditinggal suami yang masih sangat muda. Karena suami saya baru berumur 47 tahun dan anak kami yang kecil juga baru berumur 3 tahun. Namun saya selalu bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tahu adalah dalam rencana Tuhan, amin. Sebab rencana Tuhan itu yang terbaik, indah. Sekalipun saya dan anak-anak ditinggalkan oleh suami. Namun saya ingat malam harinya sebelum suami saya meninggal, seperti biasanya kalau saya ikut mesbah doa, suami saya tidak pernah ikut. Namun saya heran malam itu dia datang di samping saya dan ikut mesbah doa. Dan ketika Ibu Debbie mendoakan yang sakit, dia pun meletakkan tangan di bagian ginjalnya dan dia katakan ginjalku sudah sembuh, ya Tuhan sudah menyembuhkan. Dan ternyata benar Bu, Tuhan mendengar doanya dan benar Tuhan sudah menyembuhkan suami saya sehingga dia tidak harus cuci darah lagi. Dan Tuhan beri dia kesembuhan yang kekal. Ya, sembuh bersama Bapa di sorga. Saya mengucap syukur ya, semua karena Tuhan itu baik. Ya, dan Tuhan tetap luar biasa. Saya hanya bisa berkata bahwa semua yang Tuhan izinkan itu bagi kebaikan kita. Ya, dan satu, saya mau berpesan kepada semua jemaat mesbah doa bahwa Tuhan tidak selalu menjawab semua doa kita sesuai yang kita mau. Tapi yang pasti rencana Tuhan itu yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tak dapat selami semua rencana Tuhan itu, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Kami seluruh jemaat mesbah doa mengucapkan sekali lagi bersimpati buat Ibu. Namun puji Tuhan Ibu punya iman yang luar biasa dan benar saudara. Tidak semua doa-doa kita itu dijawab sesuai maunya kita. Karena Tuhan tuh punya keputusannya sendiri. Iya, kita percaya saudara bahwa kematian itu ya bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah ya awal dari sebuah kehidupan yang baru dalam kekekalan. Dan benar apa Ibu sampaikan bahwa suami itu sudah disembuhkan Tuhan. Ya, di dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, sekarang kita masuk di kitab Ester pasal yang kedua. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Raja Ahasiweros ketika dalam keadaan sedang banyak minum anggur. Dia membuat sebuah keputusan untuk meminta ratu datang menghadap untuk dipamerkan kecantikannya. Ya, tetapi akhirnya Ratu Wasti menolak karena banyak pertimbangan. Ya, dan akhirnya dia ditolak, dia dihukum ya, dan semua haknya bahkan kedudukannya sebagai ratu diberikan kepada orang lain dan dia kehilangan ya semua jabatan dan mahkotanya sebagai ratu. Hari ini kita lanjutkan Ester pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah Ester diangkat menjadi ratu.
Ester 2, sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya, dan hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Iya, saudara, ya, dikatakan di situ setelah beberapa waktu berlalu, maka terkenanglah raja kepada Wasti dan apa yang dilakukannya. Ya, terkenanglah Baginda kepada Wasti. Ya, ini mungkin berarti bahwa raja mulai merindukan ratunya dan apa yang pernah sang ratu lakukan baginya. Ya, namun raja juga mengingat bahwa dalam kemarahannya ia telah mengusir ratu dari hadapannya dengan sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ya, itulah saudara akibat dari raja mengambil keputusan ketika dalam keadaan mabuk, sehingga penyesalan itu datang di belakang tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena ya keputusan raja itu adalah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Waktu dia sudah mengusir Ratu Wasti dan membuang dia dari kedudukannya sebagai ratu, maka dia tidak bisa memungkiri itu, ya, dan ya dia menyesal tapi sudah nggak bisa apa-apa lagi. Lalu akhirnya saudara dikatakan di sana, ya, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda itu, mereka berkata kepada Baginda, cari wanita-wanita cantik, wanita-wanita muda di seluruh negeri dalam kuasa raja untuk dicari yang wanita-wanita muda sebagai pengganti Ratu Wasti. Saudara, raja-raja Persia itu tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar perhiasan, tetapi juga sejumlah besar perempuan. Ya, dan para perawan muda ini dibawa dari rumah mereka dan diharuskan tinggal dalam sebuah bangunan terpisah di dekat istana yang disebut harem atau balai perempuan. Tujuan mereka satu-satunya adalah untuk melayani sang raja dan menantikan panggilannya untuk memberikan kesenangan, ya, bagi raja. Mereka jarang melihat sang raja dan kehidupan mereka pun dibatasi serta membosankan. Tapi seandainya ditolak, ya, maka ya dia memang tidak bisa untuk bertemu dengan raja. Dan dipilihlah semua garis-garis cantik dari seluruh, ya, negeri. Sebenarnya ya itu tidak enak saudara, tapi kalau mereka terpilih ya mereka harus taat, mengikuti apa yang sudah diatur, ya, karena itu adalah perintah raja. Ayat 5 di sana dikatakan pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, ya. Dia adalah seorang Benyamin dari suku Benyamin Yerusalem, tapi dia nggak pulang ke Yerusalem ketika dari pembuangan itu, dia tetap menetap di sana di benteng Susan. Ya, dia dulu ayat 6 dikatakan yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai.
Ya, jadi dikatakan di sana bahwa Mordekai itu adalah seorang Yahudi, saudara. Ya, dan pada waktu itu ya dia yang pelihara Esther karena papa mamanya sudah meninggal. Ya, dan pada waktu itu Esther ini termasuk ya anak yang sangat cantik, elok ya. Bukan hanya elok parasnya tapi perawakannya juga baik ya. Dan kecantikan Esther ini ya menjadi sorotan sehingga dia terpilih menjadi salah satu wanita perempuan yang harus dibawa ke istana untuk dipilih menjadi calon pengganti dari Ratu Wasti. Ya, dan untuk menjadi ratu itu tentunya bukanlah orang sembarangan karena ratu itu mempunyai posisi yang lebih berpengaruh daripada hanya seorang selir atau gundik. Ya, dan ratu itu lebih diberi banyak kuasa dan kebebasan bahkan otoritas dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang ada di balai sebagai selir-selir raja. Ya, dan akhirnya dikatakan Mordekai ini yang seorang Yahudi, ya dia yang mendidik atau membesarkan Esther ini ketika Esther ini terpilih untuk menjadi salah seorang perempuan dalam pemilihan pengganti Ratu Wasti. Ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasah ya, dan Esther tuh gak punya ibu bapak lagi. Ayat 8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik ya pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dan di sana dikatakan saudara akhirnya Esther ini dibawa masuk ya. Karena memang ya yang pilih ada tim penyeleksinya. Karena Esther ini baik, dia disenangi oleh Hegai pengasuh itu. Lalu dia dibawa masuk saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa keluarga Mordekai itu telah dibawa ke pembuangan dari Yerusalem oleh Nebukadnezar. Jika hal ini merujuk pada Mordekai sendiri, maka dia tentu sudah berusia lebih dari 100 tahun pada saat cerita ini terjadi. Kemungkinan besar ini berarti bahwa ya Mordekai itu adalah kakek buyut yang telah dibawa dalam pembuangan dan bukan ya Mordekai sendiri. Jadi ya kakek buyutnya yang ikut dalam pembuangan. Jadi Mordekai ini masih tersisa, berarti dia sudah keturunan ke bawahnya saudara ya. Dan akhirnya Esther ini dianggap baik oleh Hegai sebagai pengasuh atau orang yang berhak memilih siapa yang akan dibawa menghadap raja. Ya, dan dia dipilih lalu dibawa masuk ke istana. Ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ayat 11, tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi saudara, setiap gadis yang terpilih untuk dihadapkan kepada raja, apakah raja mau atau tidak, ya itu dia harus dipakai wangi-wangian, dirawat, ya di spa badannya, dilulur itu 12 bulan atau 1 tahun. Bayangkan ya saudara, untuk bertemu raja saja, raja di dunia, mereka itu 1 tahun dikhususkan kerjaannya tiap hari cuma dilulur badannya
dipakein rempah-rempah wangi-wangian ya selama 12 bulan. Ya 6 bulan itu untuk pemakaian ya wangi-wangian, dikatakan 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan supaya baunya itu harum. Sebab dulu mungkin belum ada parfum tapi dari rempah-rempah. Jadi 1 tahun 12 bulan ya badannya itu diminyakin terus biar harum. Ayat 13, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, ya sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Jadi ya setiap perempuan itu yang dibawa menghadap raja, ya dia masuk ya pada sore hari, dia keluar besok pagi. Ya dan kalau habis itu dia keluar, dia dibawa ke tempat lain, yaitu di tempat gundik, karena dia sudah ya dipakai oleh raja, jadi dia sudah bukan ditaruh lagi di ruangan ya yang satunya, tapi dia dibawa ke ruangan gundik ya. Dan semua perempuan yang berada di ruang gundik itu tidak boleh menghadap raja lagi kecuali kalau dipanggil oleh raja. Ya baru dia boleh dibawa, berarti raja berkenan kepadanya. Dan dikatakan di sana saudara ayat 15, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther ini gak banyak tuntutan. Ya dia itu gadis yang sederhana, yang murah hati, bahkan rendah hati saudara ya. Dikatakan di sana ya ayat 16, demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Ketika itu ya raja jatuh cinta kepada Esther, dan akhirnya Esther diangkat, diberikan mahkota Ratu Wasti ke kepalanya, dan dia diangkat menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Ya lalu dibikinlah raja acara ya untuk menyampaikan bahwa Esther adalah ratu baru sebagai penggantinya Ratu Wasti. Ya dan sejak saat itu Esther ada di istana Raja Ahasweros dan dia menjadi ratu terpilih ya dari semua sekian banyak wanita. Esther dipilih menjadi ratu, mahkota Wasti dikenakan di kepalanya. Karena Alkitab juga mencatat Esther itu seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang karakternya baik, rendah hati dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaannya besok saudara, dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari firman Tuhan malam hari ini, bahwa ketika Tuhan berkenan atas kehidupan seseorang maka tidak ada perkara yang mustahil. Esther seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang karakternya baik, rendah hati, tidak sombong, bahkan dia menghormati Tuhan sehingga dia mendapat kasih karunia di mata raja dan diberikan mahkota, yaitu sebagai ratu dalam kerajaan Persia. Terima kasih Tuhan, bagian kami adalah mencari perkenanan Tuhan. Bagian Tuhan menentukan
masa depan kami, menentukan semua hal-hal yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa. Biarlah Tuhan beri kekuatan untuk kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan dalam menjalani mungkin setiap pergumulan di hidup kami. Segala persoalan, baik itu sakit, penyakit, keuangan, masalah-masalah yang di luar kekuatan kami sebagai manusia. Kami tahu Tuhan sanggup pulihkan. Berkati setiap anak-anakmu yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup untuk menyatakan setiap perkara bagi hidup kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat, yang terbelenggu dalam nama Yesus. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kau juga Tuhan yang sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami berdoa, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap suami, istri, anak-anak, pulihkan Bapa agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang juga bergumul untuk menjual aset, terlilit dalam masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Kami melepaskan berkat juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati para pemimpin, pejabat yang ada di bangsa ini, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Bapa. Biarlah Indonesia terus diluputkan dari segala bencana, malapetaka, kerusuhan, pertikaian. Dalam nama Yesus, Indonesia sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan hujan pertobatan yang daripada Tuhan sendiri. Agar orang-orang berdosa berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.